Informasi penting bagi orang tua murid yang hingga saat ini bantuan PIP-nya tidak cair-cair. Kok bisa? Bisa jadi ini beberapa faktor penyebabnya. Kira-kira faktor apa saja ya? Simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya, sebelum pencairannya PIP nanti ya, perlu diketahui ya, ada beberapa faktor yang mungkin saja bisa terjadi ya, yaitu tidak bisa cair ya. Kira-kira faktor apa saja penyebabnya ya? Simak terus informasinya ya teman-teman. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi dengan seutuhnya. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baik, kita langsung ke informasinya ya teman-teman. Sebelum waktunya pencairan PIP ya, nanti ya, yang kemungkinan Allah akan dimulai bulan April teman-teman ya, bulan April tahun 2022. Itu pun jika tidak ada halangan dan hambatan nantinya. Mohon KPM simak info ini supaya tidak heran kaget ketika PIP-nya tidak cair di tahun 2022 ini. Nah, berikut ada beberapa kategori yang tidak akan cair di tahun 2022 ini. Silahkan disimak ya teman-teman. Yang pertama, nama peserta tidak masuk dalam SK penerima PIP tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, peserta didik yang tidak aktif lagi namanya di satuan pendidikan sehingga tidak tercatat di dalam dapodik sekolah. Nah, untuk poin yang kedua ini ya, jadi si anak sudah tidak sekolah lagi di tempat sekolahnya itu ya, biasanya sudah dicoret jadi namanya dan tidak terdaftar di satuan pendidikan ya, sehingga tidak tercatat di dalam dapodik sekolah itu. Kemudian yang nomor 3, nama peserta tidak masuk atau tidak padan di DTKS Kemensos sehingga tidak bisa diusulkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini perlu diketahui ya, rata-rata penerima PIP itu yang termasuk terdaftar juga sebagai di DTKS ya, maksudnya data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu syarat utama untuk mendapatkan bantuan ya, ataupun bantuan PIP ataupun BPNT, PKH dan lain-lain ya. Jadi si nama anak tidak masuk ya atau tidak padan di DTKS. Nah, ini perlu diurus lagi ya teman-teman. Nah, kemudian yang poin yang keempat ya teman-teman, perlu diperhatikan ya, peserta didik yang tercatat masuk ke dalam golongan keluarga orang mampu. Nah, ini biasanya di keputusan ini ya teman-teman, pihak sekolah ya yang mengetahui apakah si anak layak ataupun tidak layaknya menerima bantuan PIP ya. Biasanya kalau orang-orang kalau dapat bantuan ya mau-mau saja ya teman-teman, tetapi di sini pihak sekolah ya berperan penting untuk mengetahui apakah si anak itu layak ataupun tidak layaknya menerima bantuan PIP ya, karena pihak sekolah lah yang mendaftarkan ya nama peserta didiknya masuk ke dalam penerima PIP. Kemudian poin kelima ya teman-teman, peserta didik yang kemarin masuk dalam SK nominasi penerima PIP tetapi tidak melakukan aktivasi rekening. Nah, ini perlu diketahui juga ya dan perlu dimengerti juga ya, apa sih aktivasi rekening itu ya teman-teman. Aktivasi rekening itu pembukaan buku rekening ya, atau mengaktifkan rekening ya. Jadi teman-teman cukup tinggal datang saja
ke bank-bank yang ditunjuk dari sekolah ya. Dan jangan lupa membawa surat dari sekolahan. Nah, itu tinggal kita datang saja. Nanti kita bisa dibantu oleh pihak bank ya. Langsung dibikinkan rekening baru untuk pentransferan uang bantuan PIP-nya ya. Jadi, jikalau teman-teman termasuk jadi penerima bantuan PIP di tahun-tahun kemarin, tetapi teman-teman tidak melakukan aktivasi ataupun tidak melakukan aktivasi karena tidak tahu ataupun karena lupa ya. Nah, bisa jadi di tahun ini tidak akan menerima bantuan PIP lagi ya teman-teman. Ya perlu diperhatikan ya, jangan sampai kok kenapa sih saya nggak keluar bantuan PIP-nya. Nah, itu perlu diketahui ya teman-teman, bahwa pihak sekolah juga akan memberitahu bahwa si anak harus melakukan aktivasi rekening ya, biar bantuan PIP-nya bisa dicairkan ya teman-teman. Kemudian poin yang keenam, penerima PIP yang kedapatan tidak menggunakan dana PIP-nya untuk penunjang pendidikan. Nah, ini penting juga bagi orang tua ya, orang tua muridnya. Jadi ketika anaknya mendapatkan bantuan PIP-nya, kemudian si orang tua tidak membelikan kebutuhan sekolahnya, seperti seperti tasnya atau bukunya atau sepatunya, kemudian si guru bisa melihat ya, apakah benar uang itu dipakai untuk kebutuhan sekolah atau kebutuhan lain. Nah, nanti si guru-gurulah yang melihat apakah berhak ya di tahun ini si anak itu akan mendapatkan bantuan lagi ya, kalau uangnya tidak dipakai untuk kebutuhan sekolah. Nah, seperti ketika dilaporkan jika kemarin didapati kalau bantuan PIP digunakan membeli di luar penunjang pendidikan seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan pribadi ya. Jadi ya semoga semoga dipahami ya, sehingga jika pada saat pencairan nanti ada lagi pertanyaan kenapa PIP-nya tidak cair di tahun ini, nah ini ya beberapa faktor penyebabnya. Nah, itulah ya teman-teman, semoga para orang tua bisa memahami ya penyebab kenapa PIP-nya tidak cair ya sebelum kalau nggak salah di bulan April ya tahun 2020. Itulah ya sedikit informasi dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.